Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan berupaya konsisten terus menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka mensejahterakan masyarakat, Elnusa Petrofin yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina Group berkomitmen untuk memberikan CSR berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana penyaluran CSR tersebut ke masyarakat. Telah hadir narasumber inspiratif kita, yakni Bapak Anugrah Muhammad Zulfikar, selaku Asisten Manajer CSR Elnusa Petrofin. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Merah menyala hari ini, Pak. Alhamdulillah, sesuai semangat kita ya. Merah putih ya? Iya, merah putih. Baik, Pak. Kita akan berbincang bagaimana penyaluran CSR berkelanjutan, Pak. Elnusa Petrofin ke masyarakat di Provinsi Jambi. Pak, tapi sebelum jauh kita berbicara CSR, saya ingin bertanya mengenai visi dan komitmen dulu nih, Pak. Oh iya. Yang pertama, apa sih Pak komitmen Elnusa Petrofin dalam isu CSR dan keberlanjutan ini, Pak, di Provinsi Jambi? Siap. Kalau kami itu di Elnusa Petrofin berpedoman kepada ISO 26000 terkait social responsibility, kemudian juga berdasarkan dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas. Nah, ini yang melandasi kegiatan kami untuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Gitu. Artinya kita mengacu kepada landasan undang-undang yang ada begitu ya, Pak? Betul. Ya? Karena Pertamina ini adalah milik negara tadi ya, seperti itu. Baik. Nilai utama apa sih Pak yang ada di balik CSR yang disalurkan ke masyarakat ini, Pak? Baik. Pendekatan kami itu berdasarkan creating share value, Mas. Artinya kita tumbuh dan berkembang dengan masyarakat. Dan inilah yang melandasi kami untuk berpikir terkait dengan triple bottom line. Apa itu triple bottom line? People, planet, dan profit. Nah, ini tiga hal yang melandasi kami untuk mensalurkan menjadi sebuah nilai-nilai yang kami katakan sebagai nilai kolaborasi, kepedulian, dan keberlanjutan. Dan ini kami wujudkan melalui pilar Petrofin Peduli untuk kita implementasikan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Kita lihat ada produk UMKM juga nih, binaan dari Elnusa Petrofin ya. Ya, alhamdulillah ini stik tempoyak ya. Asli sesuai kearifan lokal yang ada di Jambi, khas dengan durian. Durian. Ini ada duriannya di tengah nih. Pasti. Pas lagi matang-matangnya ya. Iya. Bagaimana tadi Bapak menjelaskan kan ada keseimbangan ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara bisnis dan lingkungan terutama, Pak. Bagaimana dari sisi Elnusa Petrofin sendiri? Melalui pengembangan program CSR ya, kami itu mencoba untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan keseimbangan antara bisnis dengan lingkungan. Dan ini kami lakukan di berbagai bidang, ada di sosial, lingkungan, dan ini sejalan dengan penerapan ESG, Environment, Social, dan Governance, serta capaian terhadap target Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs ya. Kita lihat ini produknya menarik ya. Ini berarti produk ini digemari oleh masyarakat. Insya Allah. Ya, jadi pertanyaan saya ini berkaitan juga bagaimana sih menyesuaikan sesuai dengan bantuannya ini kebutuhan masyarakat. Bagaimana dari Elnusa sendiri? Ya, kami itu biasanya sebelum melakukan pengembangan sebuah program, kami melakukan social mapping dan observasi serta kita diskusi atau FGD dengan key stakeholder yang ada di sekitar wilayah ring 1 kami, baik secara internal maupun eksternal. Nah, tadi disampaikan. Dan ini alhamdulillah memang kami melihat ya, khususnya mungkin di tempoyak di sini biasanya kami melihat potensi lokal itu seperti apa sih, dan kami sesuaikan dengan tidak hanya social mapping tapi business mapping. Artinya apa? Kita melihat marketnya. Nah, apakah market ini produk UMKM misalnya yang ingin kita ciptakan ini akan digemari oleh masyarakat sekitar, karena ini berkaitan dengan demand-nya juga nantinya. Dan ini kami sesuaikan. Makanya kebutuhan untuk melakukan social mapping hingga business mapping yang kami lakukan kepada produk-produk calon UMKM kami nantinya ataupun pengembangan program itu harus kami sesuaikan dan melalui proses observasi maupun wawancara kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Nah ini jangan sampai ini jadi salah langkah dan tidak bisa sustainable. Yes, itu yang paling penting, artinya tepat sasaran tadi ya, sesuai dengan market yang ada di wilayah El Nusa Petrofin ini. Mungkin ada tantangan tersendiri dalam memanajemen atau mencari marketnya tadi. Baik, kalau untuk secara tantangan pastinya ada ya Mas. Makanya kami mencoba untuk berkolaborasi dengan multi pihak ya, dengan stakeholder seperti dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, kemudian kita survei untuk ke pasar marketnya. Dan kami melihat bahwa potensi untuk menjadikan binaan kami masuk ke dalam pasar online cukup tinggi. Tetapi satu hal, bagaimana kita bisa menjaga quality controlnya, karena untuk menjaga trust dari masyarakat atau konsumen. Nah itu yang kami lakukan. Dan inilah yang sering kami diskusikan dengan penerima manfaat kami, apa yang kita kembangkan nantinya, sehingga apa yang bisa kami support ke depannya. Dan di support sini kita coba untuk berinisiasi untuk melakukan inovasi. Yang paling penting inovasi, Mas. Nah, apa yang bisa meningkatkan produktivitas, apa yang meningkatkan rasa, apa yang meningkatkan varian. Dan ini yang menjawab tantangan bahwa kecenderungan orang takutnya mulai bosan, dan kita maksimalkan dengan inisiatif atau inovatif yang kita tawarkan kepada konsumen. Yes, itu dia inovasi ya tadi ya Bang. Betul. Itu penting, artinya meskipun ada tantangan, jika kita giat untuk mencari inovasi, maka hal itu tidak menjadi penghalang begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Bang ya. Boleh Bang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita tadi telah banyak berbincang ya Bang, mengenai bagaimana sih inovasi tadi yang paling penting dalam melakukan observasi tadi ya, biar mendapatkan memang yang mendapat bantuan ini memang tepat sasaran gitu. Bang, sebelum kita masuk ke segmen kedua nih Bang, kita mau menanyakan nih, penyaluran CSR nih bagaimana sih? Apakah dia langsung ke sasarannya, atau mungkin ada pihak ketiga seperti misalnya dia salurkan ke pemerintah atau dinas terkait? Baik, ya terima kasih Mas. Jadi kalau untuk kegiatan pelaksanaan implementasi kegiatan CSR kami itu, kami berasaskan tadi social mapping. Social mapping kami itu dilakukan di wilayah ring 1. Ring 1 apa? Itu adalah desa atau kelurahan di mana tempat unit operasi kami itu berada. Karena kami berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat. Kita tumbuh, masyarakat juga tumbuh. Dan tapi juga ada persoalan-persoalan lainnya yang mana tantangan itu bisa kita selesaikan juga. Nah, mungkin tadi ke masyarakat kami ada beberapa di berbagai wilayah kami pengembangan seperti posyandu, ya kan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat maupun penanganan stunting di wilayah tersebut itu juga ada yang kami lakukan sebagai bagian dari rencana kerjanya dari pemerintah setempat. Dan di sisi lain juga ada terkait dengan internal. Nah, seperti apa sih dari internal itu? Seperti di Aksena Snack ini itu hadir karena kami ingin merekatkan antara perusahaan dengan awak mobil tangki sebagai pionir utama kami dalam penyaluran distribusi energi. Nah, penyaluran ini kami anggap AMT ini punya peran penting. Nah, makanya bagaimana kita merekatkan AMT dengan perusahaan supaya tidak terjadi gap, bahkan kita ingin membuat mereka sense of belonging terhadap perusahaan juga tinggi. Makanya kami melibatkan istri dari AMT, istri awak mobil tangki, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, salah satunya seperti yang di belakang kita ini ada Aksena Snack khas dari Jambi melalui stik tempoyak. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi memang banyak cara yang kami lakukan, dan itu pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya memang banyak sektor yang terbantu oleh CSR tadi, termasuk tadi penanganan stunting, tadi dengan pembantuan posyandu, dan sesuai kebutuhan yang ada di daerah, terutama di ring 1 tadi ya. Betul. Baik, kita ke segmen kedua Bang, yakni struktur dan fokus program. Ada berapa jenis sih bantuan CSR El Nusa Petrofin ini Bang? Baik, kami itu di El Nusa Petrofin memiliki 5 pilar ya, yang diwujudkan dalam Petrofin Peduli. Yang pertama dari 5 pilar tersebut ada Petrofin Aman. Itu terkait safety awareness ya. Kemudian yang kedua ada Petrofin Sehat, terkait penanganan isu kesehatan dan gizi masyarakat. Yang ketiga itu ada Petrofin Tanggap. Nah, Petrofin Tanggap itu berkait dengan isu kebencanaan dan tanggap darurat. Yang keempat itu ada Petrofin Resik, terkait dengan penghijauan dan konservasi. Dan terakhir terkait dengan Petrofin Pintar. Itu berkaitan dengan
isu pendidikan dan Pendidikan. UMKM. UMKM. Itu tadi banyak multi bantuan CSR ini banyak bidangnya ya, pilar-pilarnya begitu. Bagaimana sih Bang kita menentukan wilayah prioritas untuk CSR ini? Tadi kan ada ring 1 ya. Barangkali di luar ring 1 bisa tidak Bang? Seperti itu. Ya, itu disesuaikan dengan kita ketika dengan social mapping. Nah, karena kami sendiri, kami itu juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Iya. Artinya jangan sampai kita ada tumpang tindih. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Nah, misalnya di perusahaan tersebut sudah membantu di RWA, nah kita bantu di RW yang B. Nah, karena kita ingin menjangkau dan pemerataan terhadap distribusi CSR. Nah, itu yang kami lakukan ketika melakukan kegiatan CSR, dan yang pastinya harus ada koordinasi dan sinergi. Koordinasi dan sinergi. Betul. Itu penting. Nah, itu kuncinya. Iya. Nah, itu sih, Mas. Gitu ya. Adapun indikator keberhasilannya ini seperti apa sih Bang? Keberhasilan penyaluran CSR ini? Baik. Nah, biasanya indikator keberhasilan kami ukur melalui aspek news, nature, ekonomi, well-being, dan sosial. Nah, kemudian di setiap programnya itu yang kami ukur. Kemudian juga kami memiliki penilaian melalui pihak ketiga, itu pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Nah, alhamdulillah kami telah coba di 4 unit operasi, Full Terminal Tanjung Pandan, Full Terminal Termilahan, SPB Gunung Story, dan Depot LPG Jamuran. Secara total kami memperoleh nilai 89. Artinya masyarakat sangat puas atas penyaluran kegiatan CSR kami. Hampir sempurna ya, 8,9. Alhamdulillah. Hampir Ya. 10 itu. Iya, betul, Mas. Dalam penyaluran sendiri, tadi kan banyak terminal full-nya ya, itu kan pasti melibatkan karyawan. Adakah karyawan mungkin berapa banyak karyawan berpartisipasi dalam pelibatan CSR ini? Baik. Kami memiliki 328 tim task force CSR, Mas, di seluruh unit operasi yang terbagi ke dalam 96 unit operasi. Artinya cukup banyak ya pelibatan partisipasi masyarakat, partisipasi karyawan dalam kegiatan CSR ini. Dan kami juga memberdayakan mereka berdasarkan kompetensinya juga. Karena tim task force CSR ini mereka dari berbagai bidang, ada dari HSSE, ada dari finance, ada dari human capital, dan ini kami salurkan untuk bisa membantu masyarakat. Nah, seperti teman-teman misalnya kami punya tim HSSE dari bidang medis. Nah, medis ini kami libatkan sebagai trainer untuk kegiatan posyandu. Nah, kemudian yang kedua ada terkait dengan teman-teman finance nih. Kami libatkan dalam kegiatan proses UMKM, bagaimana membantu laporan keuangan sebuah UMKM di binaan kami. Nah, ini yang penting untuk kita kolaborasikan bersama, bahwa dengan memberdayakan karyawan ini untuk ikut terlibat aktif, itu memacu nilai-nilai jiwa sosial mereka ke masyarakat, bahwa mereka benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jadi edukasinya ada juga bagi karyawan ya. Dengan adanya kegiatan penyaluran CSR ini, para karyawan yang divisi-divisi tertentu tadi seperti human capital begitu kan, bidang ekonomi, jadi terasah kemampuannya sehingga nanti bekerja pun di Elnusa bisa lebih maksimal lagi begitu. Betul. Baik, kita akan lanjutkan Bang ya. Boleh setelah banget. Jeda periwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita sudah masuk di segmen ketiga nih pemirsa, yakni di bagian implementasi nasional dan daerah. Pak, apa saja sih Pak program CSR Elnusa Petrofin di tingkat nasional dulu Pak? Ya. Baik. Nah, kegiatan kami itu cukup banyak ya Mas, yang sudah kami lakukan. Total dari 96 unit operasi tahun 2025 ini kami telah melaksanakan 1003 kegiatan CSR di seluruh Indonesia. Cukup banyak ya? Ya, dan kami memiliki program flagship, program utama unggulan kami. Nah, di Petrofin Pintar sebagai pilar kami, itu kami memiliki program Tengki, teman akselerasi naik kelas UMKM binaan Petrofin. Dan kami alhamdulillah telah membina kurang lebih 25 mitra binaan UMKM yang kami integrasikan untuk mereka menjadi support system bagi perusahaan, penyediaan catering, mulai dari istri AMT, maupun hal-hal lainnya berkaitan untuk peningkatan naik kelas bagi si UMKM tersebut. Kemudian kami juga ada Petrofin Jurnalis Academy, Mas, yang sudah dilakukan dalam 4 tahun terakhir ini, mengedukasi masyarakat atau generasi muda terkait melek
literasi dan dunia jurnalistik yang bekerja sama dengan media-media lokal. Nah, kemudian kami juga ada di Petrofit Sehat. Kami memiliki program Posyandu Home Care, bagaimana meningkatkan kader posyandu dan alat-alat kesehatannya, sehingga untuk kontrol dan peningkatan partisipasi kepada masyarakat itu bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Dan alhamdulillah kami sudah membina kurang lebih 41 posyandu di seluruh Indonesia dengan peningkatan partisipasi masyarakat atau perubahan atas dasar yang kami lakukan itu cukup tinggi juga. Kemudian yang ketiga, kami ada Petrofin Resik. Nah, itu berkaitan dengan penghijauan. Kami punya program namanya Hutan Petrofin yang sejalan dengan program pemerintah Net Zero Emission tahun 2060. Nah, dan alhamdulillah kami sudah menanam kurang lebih dalam 3 tahun terakhir 9.292 pohon. Terbaik itu terumbu besi, cukup banyak ya. mangrove, dan pohon-pohon produktif lainnya. Kenapa? Kami merasa bahwa tumbuhan-tumbuhan ini memiliki daya untuk reduksi emisi yang cukup tinggi, sehingga itu kami coba untuk lakukan penanaman dan dikolaborasikan dengan pemerintah setempat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Kota. Nah itu, sehingga memang program kami ini inline, sejalan dengan program-program dari pemerintah. Linear dengan program pemerintah. Betul. Tadi ya. Kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri, penerapannya bagaimana Bang CSR ini? Nah, kalau di kami, alhamdulillah kami punya kegiatan CSR seperti di tempat ini adalah tempat Aksena Snack ya. Pengolahan dari stik tempoyak, dari durian. Alhamdulillah pada saat ini sudah beberapa tahun terakhir kami melakukan pembinaan untuk pembuatan UMKM ini, dan kami telah memasarkan di berbagai outlet, 12 outlet offline yang ada di toko oleh-oleh di Provinsi Jambi. Alhamdulillah secara omset juga mencapai 10 juta per bulan. Lumayan tinggi, ya. Dan harapannya akan terus naik dengan peningkatan kapasitas produksi dan alat-alat inovasi lainnya. Seperti kita rubah rasanya, sekarang udah ada rasa ubi, ya kan? Banyak varian ya. Ada varian-varian baru. Nah, ini kami ciptakan untuk menjawab tantangan dari market gitu ya. Ini kan untuk pemasarannya pasti di tengah masyarakat ya. Bagaimana ke masyarakat komunitas? Bagaimana Elnusa Petrofin menjalin hubungan dengan pemerintah maupun komunitas? Baik, terima kasih. Kami selalu intens Mas berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya, baik itu di tingkat desa, RT, RW, kepala desa atau lurah, camat maupun dinas terkait. Karena ini bagian dari key stakeholder kami yang tidak bisa kami lepaskan. Dan kami rutin melakukan diskusi institusi dengan institusi lainnya di luar selain pemerintahan. Itu ada dari kepolisian dan aparat TNI. Nah, untuk apa? Bahwa kegiatan-kegiatan kami itu terjalin koordinasi yang baik. Dan ini yang menciptakan hubungan-hubungan yang strategis ya dalam menjaga perusahaan. Nah, untuk apa? Karena kami juga butuh namanya SLO, Social License to Operate. Nah, ini insya Allah masyarakat aman, perusahaan juga aman. Mudah-mudahan, kita harapkan demikian. Semua sinergi untuk kemajuan Indonesia terutama ya. Betul, utamanya. Ada cerita sukses dalam penyaluran CSR ini di masyarakat Provinsi Jambi khususnya? Kalau Jambi tadi Mas. Oh ini ya. Iya. Di nasional barangkali ada. Kalau alhamdulillah kalau di nasional kami ada produk namanya Caper ya, catering Petrofin yang ada di Samarinda. Dan ini adalah UMKM yang kami bina melalui istri-istri AMT yang ada di sana. Dan hasilnya apa? Terjadi kohesivitas yang cukup tinggi nih. Keeratan antar AMT juga. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa sense of belonging kepada mereka sudah cukup tinggi. Loyal mereka terhadap kami alhamdulillahnya. Dan ini juga mereka selalu sedia ketika kami membutuhkan catering, extra foodie untuk karyawan di dalam, mereka setiap menyediakan makanan-makanan untuk kami. Nah, inilah kami bilang bahwa sinergisitas ini butuh saling terjaga supaya mereka bisa menjadi support system bagi kami. Nah, ada satu cerita juga, ini program yang kami kembangkan di daerah Minahasa Selatan ya, khususnya di daerah Desa Saparaya, Kecamatan Tengah, di mana kami memiliki depot LPG. Di situ kami melihat bahwa sebelum waktu kami melakukan observasi, itu banyak timbunan sampah Mas, karena masyarakat di sana berbeda mungkin ya. Artinya mereka itu jauh ke tempat pembuangan sampah akhir, sehingga yang mereka lakukan adalah melakukan pembuangan ke laut. Nah, endingnya apa? Sampah itu akan kembali ke daratan dari pencemaran ya. Pencemaran. Nah, kami lihat bahwa di dermaga kami cukup banyak sampah. Setiap hari Jumat kami melakukan giat-giat bersih. Nah, kami melihat bahwa bagaimana kita membuatnya sebagai sebuah
program CSR. Yang kami lakukan, kami kumpulkan sama warga, kita FGD, tokoh masyarakat, kepala desa, ada 3 desa di sana kita kumpulkan, kita bentuk namanya program ASIAP. Oh, ASIAP ya? ASIAP. Nah, Armada Transportasi Sampah Desa Oh, Saparaya. itu artinya ya? Betul. Iya. Nah, jadi kami melakukan edukasi untuk pengangkutan sampah di seluruh 3 desa. Yang kurang lebih secara total kami berhasil mengangkut 7,2 ton setiap bulannya. Setiap bulan itu? Setiap bulan. Dan itu kami sampaikan ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, ini akan kami selalu improvement. Balik lagi, kegiatan yang kami lakukan akan ada improvementnya. Salah satunya dengan pembuatan bank sampah. Dan kreasi-kreasi dari sampah-sampah anorganik atau sampah kering untuk jadikan barang yang bisa ada value-nya. Misalnya menjadi pop, menjadi hiasan-hiasan. Yang ini yang bisa mereka tawarkan untuk dijual ke pasar. Ya, artinya ini sudah menjawab pertanyaan saya. Saya mau menanyakan ini tadi itu, keberlanjutan lingkungan dan energi bersih. Sudah terjawab tadi. Alhamdulillah. Baik, jadinya tadi juga Bapak menjelaskan ada indeks kepuasan masyarakat ya. Bagaimana respon masyarakat sendiri dari kegiatan positif CSR yang dilakukan ini? Mungkin ada ulasan dari masyarakat bagaimana? Ya, alhamdulillah ya, Pak. Kami biasanya selalu melakukan wawancara ya atau FGD kepada kepala desa, karena kami anggap kepala desa itu sebagai orang tetua yang ada di sana. Orang yang dipercaya masyarakat, dan alhamdulillah respon selama ini sangat baik, Mas. Mereka senang ada program-program CSR yang benar-benar bisa mengena dan memberikan dampak. Nah, yang utama adalah dapat memberikan dampak, perubahan, dan tidak hanya sampai di situ, tetapi ada keberlanjutannya, sustainability-nya. Nah, karena kenapa? Yang kami lakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi yang bisa memberikan manfaat ekonomi. Jadi tidak hanya sifatnya sosial. Nah, ada ekonomi yang muncul di sana. Karena kenapa? Karena kami yakin bahwa dengan adanya peningkatan ekonomi itu membuat masyarakat akan lebih aktif. Nah, makanya tadi ada bank sampah. Bagaimana sampah itu bisa kita jual ke menjadi sebuah produk-produk UMKM. Dengan adanya bank sampah itu kan sampah-sampah itu ada value-nya, Mas. Nah, ini yang bisa kita tawarkan bahwa kegiatan sosial yang awalnya sosial itu bisa jadi berguna, jadi ada nilai ekonominya. Begitu ya. Nah, itu ya kunci utama kami. Mudah-mudahan seluruh Indonesia nanti bisa seperti itu ya, Pak. Betul, mudah-mudahan, amin. Bang, ini apakah ada rencana CSR El Nusa Petrofin ke depan di lintas yang berbeda mungkin? Rencana ke depan bagaimana? Nah, ke depan El Nusa Petrofin akan mencoba untuk terus bertransformasi ya dalam program CSR dengan pendekatan creating share value. Nah, sesuai dengan roadmap CSR yang kami buat. Nah, nantinya binaan-binaan kami libatkan untuk menjadi support system bagi kami, dan mereka terus berkembang untuk mencapai itu bisa exit program atau bisa mandiri. Nah, nantinya UMKM binaan-binaan kami ini itu akan menjadi tempat benchmarknya. Bagi karyawan-karyawan kami yang akan purna tugas, yang akan pensiun, masa pensiun. Gitu ya. Sehingga apa? Karyawan-karyawan kami pun kami libatkan untuk bisa mandiri setelah pasca pensiun nih. Nah, dengan apa? Dengan belajar dari UMKM yang sudah kami bina. Misalnya di bidang perikanan, kami ada ternak lele dalam bioflok. Misalnya dunia pertanian, ya kan? Atau di sektor kami ada budidaya jamur tiram atau sektor-sektor lainnya. Mereka akan bebas untuk memilih sesuai dengan hobinya bagi karyawan-karyawan kami. Nah, ini kami akan integrasikan semua. Jadi dari hulu ke hilir kami sudah pastikan, mudah-mudahan secara roadmap ke depan itu bisa berjalan, Mas. Angin segar ya bagi karyawan kita tadi ya. Jadi dengan adanya CSR mungkin di bidang UMKM tadi, karyawan kita belajar juga nih bagaimana mengelola usahanya tadi, sehingga ketika masa pensiun mereka bisa membuka usaha juga begitu. Betul. Yang penting kan mereka butuh success story-nya. Success story, betul. Success story binaan-binaan itu kami muncul dari CSR, sehingga orang akan otomatis akan mengikuti. Nah, success story ini itu yang kami bentuk, Mas. Terakhir, pertanyaan terakhir ini, Pak. Ini kan CSR-nya menyasar kepada masyarakat secara luas ya. Pasti ada dinamika sosial. Bagaimana CSR ini menyesuaikan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi saat ini? Ya, siap. Terima kasih, Mas. Pastinya kami terus melakukan improvement ya. Bagaimana perkembangan teknologi ini bisa kami terapkan dalam kegiatan implementasi kegiatan CSR kami. Itu terus kami upayakan inovasi ini berkaitan dengan adopsi teknologi terkini, mungkin pengembangan terhadap AI,
kemudian perkembangan terhadap jari-jari market. Nah, ini akan kami sesuaikan. Dan itu fungsinya untuk apa? Supaya mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, begitu. Ya. Baik. Ada harapan ke depan, Bang? Ya. Harapannya ya semoga bisnis perusahaan kami terus tumbuh ya. Sehingga kami terus akan konsisten memberikan manfaat ke masyarakat. Karena kami percaya dengan kita transformasi CSR ke creating share value, artinya kegiatan CSR itu ada nilai timbal balik antara sisi perusahaan dan sisi manusianya atau masyarakatnya, di mana perusahaan tumbuh, masyarakat juga tumbuh. Itu yang kami harapkan ke depannya. Perusahaan tumbuh, masyarakat juga tumbuh. Itu harapan kita bersama ke depannya ya. Baik pemirsa, demikian Injambi edisi kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kreativitasnya dan inovasi tadi yang paling penting di dalam, terutama dalam hal UMKM. Ya, betul. Baik, saya Halim Andrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. JEK TV, inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.